Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Teguh Primadana, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar profesi keguruan. Pengenalan, profesi keguruan merupakan bidang yang memfokuskan kepada pembelajaran dan pembangunan individu. Ia melibatkan penggunaan teknik pengajaran yang berkesan dalam penilaian yang teliti. Jadi proses profesi keguruan itu adalah pekerjaan seorang guru ya, yang di sana dia melakukan pembelajaran atau pembangunan kepada siswa, melibatkan penggunaan teknik pengajaran dan yang berkesan. Teknik pengajaran yang berkesan itu seperti apa? Yang tidak mudah dilupakan oleh siswa. Yang ini ingatannya yang lama gitu. Kalau misalnya ada pengajaran dari guru yang siswa ini mudah lupa, artinya itu kurang berkesan untuk siswanya. Kalau berkesan, kapanpun sampai tua pun pembelajaran atau materi itu tidak akan dilupakan oleh siswa. Ketika ingin dipanggil, ingatan itu akan kembali gitu. Jadi tinggal dipanggil saja seperti itu. Karena apa? Itu pembelajaran yang berkesan. Jadi guru harus bisa membuat pembelajaran berkesan agar siswa bukan hanya paham tapi ingat dengan pembelajaran yang telah guru berikan kepada siswanya. Jadi seperti itu. Keperluan profesionalisme. Nah, profesionalisme dalam guru ini penting ya. Harus profesional gitu. Guru itu harus profesional. Profesionalisme dalam pendidikan adalah pentingnya untuk memastikan kualitas pembelajaran dan pembelajaran. Kualitas pembelajaran dalam kelas. Jadi guru itu harus tahu materi yang dia ajarkan gitu, dan kemudian harus mengetahui bagaimana caranya dia profesional. Artinya bagaimana cara menyampaikan kepada siswa-siswa ini agar mereka paham. Nah, itu peran guru di situ. Kemudian, ia melibatkan sikap etika yang tinggi, pengetahuan yang mendalam, dan kemahiran yang terkini. Ingat, di sini ada etika yang tinggi, artinya guru juga harus mempunyai sikap yang baik kepada siswanya, sikap yang baik kepada rekan kerjanya, dan sikap yang baik kepada atasannya. Itu sebagai contoh dan sebagai gambaran kepada siswanya untuk bagaimana siswa ini juga mau melakukan hal yang sama seperti yang guru ini lakukan. Kalau gurunya sombong, gurunya misalnya pelit, siswa akan meniru itu. Makanya tersuri tauladan lah, sebagai teladan bagi siswanya. Guru itu sebagai teladan atau contoh bagi siswanya. Nah, pengetahuan yang mendalam nih. Pengetahuan yang mendalam artinya ya memang guru harus mengetahui materi itu, suatu pembelajaran yang harus dia ajarkan. Jangan sampai pengetahuannya setengah-setengah, akhirnya siswanya bengong, bingung, dan juga malah nggak nyambung gitu. Jadi harus tahu materinya tuh harus di luar kepala lah katanya, harus memahami secara ya nggak 100% tetapi secara secara maksimal gitu. Nah, kemudian kemahiran dalam belajar ini, kemahiran ini dikatakan dalam menyampaikan. Jadi guru juga jangan cuman hanya menyampaikan tetapi juga harus melihat daripada siswanya. Ketika menyampaikan mungkin ada yang ngantuk atau ada yang nggak konsen. Jadi guru harus bisa mahir dalam melihat keadaan kelas, harus peka gitu dalam keadaan kelas. Mungkin kalau ada yang ngantuk bisa nih dibuat ice breaking supaya mereka ini lebih semangat lagi kayak gitu. Jadi guru juga bukan hanya sebagai pengajar tapi bagaimana caranya dia membuat kelas ini terasa lebih indah, lebih hidup gitu ya, lebih berwarna sehingga siswa tidak bosan atau jenuh dalam kelas. Kemudian kemahiran pengajaran yang efektif merangkumi perancangan pembelajaran yang teliti, pemilihan kaedah pengajaran yang sesuai, dan penggunaan teknologi yang proses pengajaran. Nah, artinya di sini kemampuan pengajaran ini bukan hanya
papan tulis ya, tetapi juga bisa menggunakan fasilitas yang ada pada zaman sekarang seperti infocus atau sound system, di mana di dalamnya bisa ditampilkan media pembelajaran ataupun bisa dibuatkan PPT gitu ya, PPT atau video yang harus ditampilkan sehingga siswa ini mau untuk melihat gurunya untuk mengajar kayak gitu. Jadi fasilitas-fasilitas inilah yang harus dilakukan oleh seorang guru, harus diterapkan. Kemudian berikutnya pembelajaran sepanjang hayat. Profesional pendidikan juga melibatkan kemahiran untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Guru perlu senantiasa mengikuti perkembangan terkini dalam bidang pendidikan. Ya, berarti perkembangan terkini kurikulumnya berbeda ya. Terus kemudian zaman berbeda, otomatis teknologinya yang ada pada zaman sekarang juga harus dipakai. Seperti yang saya sudah katakan, infocus, sound system itu dipakai seperti itu. Kemudian kesimpulannya, profesional pendidikan memerlukan komitmen yang tinggi terhadap kualiti pengajaran dan pembelajaran. Ia melibatkan profesionalisme, kemahiran pengajaran, dan komitmen kepada pengajaran sepanjang hayat. Baik, itu saja mungkin yang saya ingin bahas tentang peran guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.